Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Udah lama kita gak review smartwatch Apple Watch KW seri angka. Yang paling terbaru kita udah bahas Apple Watch KW seri Ultra ya. Nah, untuk seri angka saya tertarik karena banyak yang request di kolom komentar, yaitu microwear. Ini dia microwear W10 Pro Mini. Dan setelah saya coba, memang ini kualitasnya bagus juga sih. Bisa jadi yang terbaik untuk Apple Watch KW di harga segini. Pada saat video ini dibuat, microwear W10 Pro Mini ini dibanderol di 470 ribuan aja. Kalau untuk sekedar gaya-gayaan, ini cakep banget sih. Tapi gimana dengan fitur yang ditawarkan di smartwatch ini? Langsung aja kita bahas. Di intro barusan saya udah bilang ya, baru aja saya bilang kalau untuk gaya-gayaan ini tuh cakep banget. Karena memang sebagus itu, secantik itu ya microwear W10 Pro Mini ini. Namanya kepanjangan nih. Karena bezelnya yang sangat-sangat tipis. Ini cakep banget sih. Tapi selain dari bezel, sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat microwear W10 Pro Mini ini, saya bilang microwear aja ke depannya, smartwatch ini tuh detailnya bagus. Jadi kalau kamu perhatikan detail di setiap desainnya ini cakep banget dan juga bisa dibilang rapi, kecuali di bagian strapnya aja. Dan ini selalu terjadi di kebanyakan smartwatch Apple Watch KW. Jadi strapnya tuh kayak gak bener-bener presisi, masih ada sedikit-sedikit yang nonjol. Dan itu kalau kita udah notice, biasanya ya selalu ke notice. Jadinya bikin gatel gitu liatnya. Tapi ya kalau sekilas smartwatch ini ya rapi-rapi aja sih. Apalagi kalau lihat detail-detail yang tadi yang bikin harga 400.000 ini tuh cakep banget. Selain daripada itu, build quality dan juga materialnya sih yang kerasa lebih dari harga yang kita bayarkan. Overall body dari smartwatch ini metal atau aluminium alloy yang kualitasnya ya gak kerasa murahan. Build quality-nya juga mantap, jadi setiap ngeklik tombol-tombol di smartwatch ini gak kerasa ringkih sama sekali. Kacanya juga udah 2.5D, jadi lengkungannya ini cakep banget, kerasa mewah. Dan yang paling penting untuk smartwatch murah itu udah di coating oleophobic ya. Gak begitu gampang meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian gak ketinggalan untuk smartwatch murah kayak gini pun selalu bawa fitur standar Bluetooth call. Kamu lihat speaker di smartwatch ini, ya itu rapi banget sih. Dan dimensi smartwatch mini ini sesuai namanya memang mini ya, cuma 42 mm. Ketebalannya juga hanya 9,5 mm. Kelebaran di 37 mm dan bobot 47 gram. Kamu lihat ini di pergelangan tangan saya sangat-sangat mini sekali ya. Jadi bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil, smartwatch ini bakalan cocok sih. Wristwatch-nya seperti ini. Oh, harus kenceng seperti biasa. Kamu nyala bro. Jadi harus bener-bener ngangkat ke bagian muka nih, gini tuh. Kalau cuma setengah agak susah. Nah itu untuk wristwatch-nya ya. Tuh kalau benar-benar menghadap ke wajah gitu ya. Agak sedikit miring gitu posisinya, dia bakal nyala. Untuk aplikasi penyandingan microwear seperti biasa menggunakan mActive Pro. Ini udah tersedia iPhone dan juga Android. Kalau saya cek aplikasi ini belum support share data ke Strava. Yang agak disayangkan, mActive Pro ini banyak iklan juga, tapi nggak semenyebalkan aplikasi sebelah ya. Untuk watch face udah ada banyak banget dan semuanya gratis. Ini watch-nya juga bagus-bagus ya, animasinya smooth. Nanti kita lihat di jamnya. Dan seperti biasa bagi kamu yang suka custom watch face pakai foto, dia udah bisa juga. Ini beberapa yang bisa di custom ya. Yuk kita lihat watch face lebih dekat untuk smartwatch ini. Ini dinamis, kalau kita sentuh dia warnanya berubah-berubah gitu. Dan untuk watch face ini sendiri saya suka ya, detiknya dia berjalan ke atas sampai penuh. Begitu juga dengan watch face lain, dan beberapa watch face defaultnya ini mirip dengan watch face bawaan dari Apple ya. Jadi nice sih sebenarnya. Contoh ini untuk yang jarum jam, dan jarum jamnya nyapu. Tapi gak terlalu smooth sih kalau saya lihat ini. Shortcut-shortcutnya aktif, kita klik bagian ini dia bakal masuk ke aplikasi sesuai dengan ikonnya. Ya hampir semua watch face-nya itu dinamis ya, bisa gonta-ganti tema atau warna kayak gini. Nah selain bezelnya yang tipis, yang bikin cakep juga karena panel displaynya udah pakai AMOLED.
Ukurannya 1,85 inci, hampir 2 inci, padahal smartwatch ini ukurannya mini. Kerapatan pikselnya juga tinggi ya, 390 kali 450 piksel. Jadi saya puas banget sih untuk tongkrongan layar di smartwatch ini. Untuk always on display di smartwatch ini sayangnya cuma ada 2, jadi belum bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Dan sangat boros ya, kalau pakai AOD kayak gini gak sampai 1 hari baterainya bakal habis. Dan ini satu lagi ya untuk AOD digital. Kalau kita raise to wake di sini dia masuk ke watch face ya, aman. Kita masuk ke bagian UI dan ini juga jadi salah satu yang paling menarik untuk Apple Watch KW kayak gini. Semirip apa sih dengan Apple Watch? Di bagian depan di sini ada dot merah, itu ada notifikasi. Ya, tampilan notifikasi seperti ini, belum bisa quick reply tentunya. Jangan berharap bisa quick reply, dan untuk fontnya ini lumayan bagus ya, nggak kayak mesin tik, tapi karakter yang ditampilkannya aja itu sedikit banget. Kemudian kalau kita tarik dari bawah, sama ya dengan Apple Watch, dia masuk ke kartu kayak gini atau widget. Kalau kita geser dari sisi kanan, dia masuk ke shortcut yang lain seperti ini. Kemudian dari sisi kiri bakal masuk ke widget. Nah, untuk mengakses quick action kita klik tombol yang bawah sama dengan Apple Watch. Yang bagusnya di sini sama juga dengan Apple Watch, kalau kita klik di bagian manapun bakal tetap masuk ke quick action. Gak jadi tombol home ya, seperti kebanyakan smartwatch Apple Watch KW. Kemudian untuk tampilan menu overall defaultnya seperti ini, sama juga dengan Apple Watch. Tapi kalau pengen ganti bisa langsung di bagian bawah, ini juga sama ya shortcutnya seperti di Apple Watch. Ini smooth. Kalau kita pakai yang ini, zoom in zoom out di sini tidak bisa. Ya, itu untuk Apple Watch yang terbaru memang tidak bisa zoom in zoom out. Ini cuma untuk scroll aja. Dan vibration motornya ini kerasa kasar sih. Wajar ya, ini smartwatch murah. Masuk ke pengetesan heart rate sensor dan juga SPO2. Kita klik. Oke, di sini 72, di sini 73. 74 naik. Di sini 75, 76 naik juga. 73, 75, 76. Dan untuk SPO2 ini cepet banget sih. Ya, waktu ini dibutuhkan cuma 15 detik aja. Oke, 98%. Di sini 98%. Untuk smartwatch kayak gini fiturnya pasti lengkap banget. Tapi ya kebanyakan gimmick ya, seperti tekanan darah. Ini nggak perlu dipakai sih menurut saya. Atau fitur EKG ya, ini juga nggak perlu dipakai sih. Smartwatch lain harganya harus sampai 5 juta baru ada fitur ini. Di sini 400.000 ada EKG, murah itu ya. Beberapa fitur penting ya yang perlu saya bahas di sini. Music storage ya, smartwatch ini udah built-in storage untuk musik 1 GB. Proses transfernya melalui aplikasi ya. Kita masuk ke musik lokal dan saya udah nyoba satu, berhasil, tapi lama ya, lumayan. Kemudian ada pembaca kebisingan. Woi, ada juga kalkulator standar, recorder. Cek, ini perekaman menggunakan smartwatch Micro Wear 10 Mini Pro. Langsung kita dengar. Cek, ini perekaman menggunakan smartwatch Micro Wear 10 Mini Pro. Bekerja dengan baik. Dan kompas yang nggak tahu kenapa ini baca arah mata anginnya salah sih. Barat ke sana. Ini malah terlalu ke sini. Dan ada fitur terjemahan AI. Di sini kita bisa pilih beberapa bahasa ya. Kita pakai contoh bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja. Langsung klik untuk merekam. Dan ini contoh menggunakan fitur terjemahan di jam tangan ini. Untuk apa yang dia baca di sini agak miss, tapi kalau kita lihat di translate-nya lumayan sih. Click to record and this example using the translation feature in this watch is. Nice lah, cukup bagus ya. Sedangkan untuk kebutuhan olahraga, meskipun ada embel-embel tulisan GPS ya, jangan tertipu kalau smartwatch ini tuh built-in GPS. Jadi kalau kamu gak hati-hati baca dan memahami, ya bisa aja kamu memahami ini tuh udah ada GPS-nya, padahal belum. Mendukung mode olahraga yang sangat-sangat banyak. Kalau kita klik opsi olahraga lari di sini ya seperti biasa ya, pengaturan goal. Kita klik lagi untuk atur seberapa banyak kalori yang terbakar misalnya, atau jarak yang ditempuh dan lain-lain. UI olahraganya kira-kira seperti ini. Oke, paling atas di situ ada moving time, kemudian heart rate, average pace. Jadi udah ada pace-nya ya, meskipun murah dan smartwatch KW. Kemudian ada jarak yang ditempuh. Kita scroll ke bawah.
Di sini ada average heart rate. Ya, heart rate-nya terbaca ya karena saya menempelkan jari saya. Average heart rate, kemudian ada cadence juga, dan terakhir di sini ada kalori dan juga jarak yang sedikit lebih detail atau lebih kecil informasinya ya. Kalau kita swipe di sini ada media. Kalau kita swipe dari sini, ini untuk pause dan juga selesai. Kemudian catatan juga ya, smartwatch ini baterainya kecil karena ukurannya juga kecil, yaitu cuma 200 mAh. Pakai mode AOD aja gak sampai sehari bakal habis baterainya. Dan saran saya jangan diaktifkan heart rate all day-nya, mending manual aja. Dan kamu gak perlu khawatir karena kalau lagi olahraga atau tidur otomatis bakal aktif all day. Pas keluar dari mode olahraga atau mode tidur otomatis bakal manual lagi.